Enggak, komik ya, komik aja. Ya. Oke, terus selanjutnya di sini saya setelah pakai definition criteria itu, di sini kita turunin dulu turunan pertama dari MT-nya, yaitu turunan dari ekspektasi E X pakai sifat, jadi ekspektasi di luar, terus turunan dari E pangkat X. Nah, diturunin kan jadinya X, E, TX. Lalu kita coba untuk di turunan keduanya. Berarti kita turunin si turunan kedua dari ekspektasi ETX, terus di sini ekspektasi bisa keluar, terus turunan dari pangkat TX, lalu berarti sama aja turunan ekspektasi dari turunan pertama X TX, karena tadi kan turunan pertama dari MT itu ekspektasi X pangkat TX, terus udah kita bisa turunin aja jadinya ekspektasi X pangkat TX. Nah, terus dari pola tadi kita bisa generalize, berarti kalau untuk turunan N itu, karena kalau yang pertama tadi ekspektasi X pangkat X, terus yang kedua ekspektasi X kuadrat pangkat X, berarti untuk turunan PN-nya itu adalah ekspektasi X pangkat N pangkat X. Terus sekarang kita set untuk saat MDF-nya itu sama dengan 0, gitu kan, ekspektasi XN pangkat X saat N-nya sama dengan 0. Kita substitute aja untuk T-nya di sini sama dengan 0, berarti ekspektasi dari X pangkat N pangkat 0. Lalu pangkat 0 pangkat 1 itu juga ekspektasi X pangkat N. Berarti kita dapat kalau dari soal kan ditanya turunan N dari MT saat T sama dengan 0 itu berapa, berarti jawabannya adalah ekspektasi X pangkat. Untuk example kedua deh. Jadi hanya dari apa? Momen. Iya, Pak. Terus ada pergantian kontekstualnya apa sih melakukan kayak gini? Kontekstualnya ada gunanya enggak? Kebetulan saya kontekstualnya agak beda ini. Kali ini menggunakan apa tadi? Coba kembali ke yang soal ada tadi apa? Ya, Pak. Kembali ke soal suruh apa? Coba kembali ke atas dulu. Turunan suruh apa ini? Sampelnya? Suruh cari turunan KN saat T sampai dengan 0. Jadi kan berarti ada autor mencari derivatif dari NT sampai derivatif ke N. Terus untuk sama dengan 0 kita mendapatkan apa? Kalau melakukan itu ekspektasi X pangkat N. Itu apa namanya? Momen ke N itu momen dalam orisinnya. Untuk apa sih kita dapat itu? Kalau N sama dengan 0 kita dapat apa? Kalau N-nya 1 dapat ekspektasinya. Jadi ekspektasi apa N1 B-nya akan dapat min. Terus ekspektasi kalau N-nya 2 untuk itu apa? Varian sama 3. Sorry, N-nya sama dengan 3, X pangkat 3. Untuk apa? Jadi kita kan ada min varian itu favoritnya, fokus sebenarnya min varian. Tapi kalau dalam kehidupan sehari kita membutuhkan apa lagi selain min varian? Terus, ya dapat ya. Terus adatnya apa? Kalau kita punya distribusi yang simetris kan normal, karena apa yang ini. Nah, kalau di kontekstualnya yang paling ditakuti adalah kalau untuk yang main saya itu kalau plan, kalau yang variannya ada yang varian. Nah, itu kan kalau ada plan yang besar buahnya ada di bawah ini. Memang peluangnya terjadi kecil, tapi kalau sekali terjadi, ini masalah.
karena harus mengeluarkan uang yang banyak. Anda pernah mengalami suatu saat suatu peristiwa yang menyebabkan banyak uangnya kecil, tapi kalau terjadi bikin Anda susah. Itu apa? Ini kemarin ada yang mempertaruhkannya apanya gara-gara masuk perjalanan motornya itu ada kan itu sampai dia berkelahi sama yang samping yang mau nyuri marah, kamu ketemu pertaruhkan motormu loh kan? Kamu berarti milih nyawanya hilang daripada motornya hilang kan? Ditembak masuk kepalanya lagi. Kalau tembak cuma kakinya kan paling hanya masuk rumah sakit kan? Kalau kepalanya ya sudah habis kan? Ya ini kehilangan nyawanya benar kehilangan motornya. Coba kalau diasuransikan motornya, silakan ambil aja, tinggal mengklaimkan ke perusahaan asuransi. Nah itulah pertaruhan biasa kan. Peluangnya sebenarnya kecil terjadi. Dia kan bayarnya kalau motornya bilang aja jangan. Itu dalam seminggu pada pernah kehilangan motor. Nah itulah main distribusi kan itu memang nilainya peluangnya kecil, tapi kalau nilainya besar, sebab orang kata kecilnya adalah menggunakan teknik standar 3 pernah ingat siapa misalnya sebelumnya berapa sih? Tahu kan? Jadi ada beri dikasih tahu. Oke, karena memang jalan orang itu yang berikutnya. Satunya lagi itu yang untuk polisi apa? Runcing sama tubuhnya. Nah, kayak saya itu namanya adalah full context. Pernah dengar kan? Dengan tersangka juga diberikan tentang konflik? Enggak ya? Enggak. Oke. Nanti pada penelitian kurtosis itu membutuhkan sampai ya etik pangkat 4. Pangkat sampai kemudian kurtosis. Kalau yang satu pangkat saya tinggi banget, apa? Nah itulah mungkin yang masih sementara ini dibutuhkan sampai Pak. Tapi kita diminta suruh sampai ke N-nya bisa berapa aja. Nah itulah pada saat itu distribusi apa yang ada sampai dibutuhkan. Nah ini silakan nanti Anda untuk kalau potensial harapan saya supaya Anda melihat kadar distribusi tidak cuma dilihat atau dilihat varian kan cuma mengukur apa sebenarnya, tapi juga melihat sampai macam apa enggak. Anda kalau punya tebaran apa distribusi tapi dia ramping runcing sama enggaknya distribusi kayak gini, gemuk kayak gini, atau yang seperti ini. Nah, ini adalah kurtosis. Anda pengeluaran setelah sehari-hari Anda ini apa yang ini? Nah, harinya ya sekitar ini paling berapa? Ya 10.000 sampai 20.000 lah. Tapi adanya sebentar lagi kan ini ya tadi. Maka siap-siap itu kadang mungkin Anda sampai 100.000, kadang atau 10 sampai 100.000. Nah, itu kan bayarnya antara 20 dan 30 kan biasanya. Ya benar badannya gemuk. Kasih makan yang ini dikali akibatnya dari kontrol. Nah ini kembali ke peristiwa tadi kalau yang mungkin kejadian apa jangan kita yang mungkin aku itu yang alami kemarin itu saya masih nggak hafal karena apa bayangin orang usia masih 20-an saya yakin jatuh ya enggak pernah di sini ada yang ada usia udah 2 bulan tiba-tiba jatuh ada saya juga belum pernah jumpai itu kan sama aja pede aja tentang saja mati muda dan sendiri saya nggak tahu ada pikiran di saya apa dia akan jatuh kan berarti tidak bisa biasanya kita tidak tahu usia berapa
Ya udah kayak saya ini tadi sudah kelamaan, Pak, siap-siap dulu baca. Terus tadi kira ada recorder atau jatuh gitu. Tidak pernah ada. Saya TK malah jatuh. Guru matematik saya sambil lagi agak mungkin kita agak tinggi kan gara-gara itu saya tahu. Maka saya jadi untuk peringatan supaya kesempatan jadi jangan sampai gitu lah. Dasar kalau distribusi ini namanya tadi adalah simetri yang gemuk sama ini yang ortosis, ada juga yang mainstream kayak gini. Mungkin mainstream. Nah itu peristiwa yang jangan terjadi, tapi itu sekali terjadi ya bikin lumayan berat. Oke, nah dari ukuran-ukuran kayak X pangkat 2, X pangkat, nah kalau yang ini kan cenderung ukuran pemusatan dari statistik. Pusat di mana? Kalau yang X pangkat 2 untuk ukur sebarannya bagi artinya. Oke, saya kira ini untuk tamnya kalau tadi ada pakai kilasnya sama kita akan coba tampilkan. Kalau kita tadi sudah mau yang kayak apa? Kontekstual Anda tadi apa katanya? Tadi ini kan. Kontekstualnya yang pertama ini saya pakai data dari kelas PSM. Pakai data dari kelas PSM ada 70 mahasiswa, yaitu 4 angkatan 2021, 8 angkatan 2022, 8 angkatan 2023. Terus pada setiap pertemuan PSM 1, dosen akan manggil mahasiswa untuk mempresentasikan soal. Nah, terus diasumsikan bahwa setiap angkatan itu punya probabilitas untuk diambil yang sama. Nah, di sini dicari berapa nilai harapan dipanggilnya mahasiswa dari setiap angkatan. Kita pakai definition, kok nggak ini? Pakai definition 4.1, di mana ekspektasi X itu X kali Fx. Berarti untuk angkatan 2021, ekspektasinya X kali Fx, X-nya 4, F itu kan sepertiga, berarti 4/3. Terus kalau untuk angkatan 2022, X kali Fx juga 8 dikali sepertiga, 8/3. Terus untuk angkatan 2023, 58 dikali sepertiga, berarti 58/3. Terus selanjutnya, untuk kontekstual yang kedua, saya pakai data dari Badan Pusat Statistik. Enggak, ini Pak. Pertama, Anda ingin tunjukkan pada bulannya apa? Terus Ya ini Pak. Sekarang X-nya apa tuh Mbak? X-nya apa tuh Mbak? Sini mahasiswa yang dipanggil, angkatan mahasiswa yang dipanggil dosen untuk mempresentasikan soal. Mahasiswa ada di sini Pak. Oh, enggak gerak. Mahasiswa ya. Dipanggil dosen untuk mempresentasikan soal. Panggil dosen. Iya. Tadi nilai X-nya apa ini? X-nya 2021, 22, 23 angkatan. 2021, 2022 sama 2023. 2023. Ini ganda ini. Ini nilainya variabelnya. Oke. Terus berarti peluang X sama dengan 2021 yang ini
Peluang yang terpilih bahasa angkatan satu mungkin itu ya. Peluangnya berapa nih kalau terpilih secara random? Saya asumsikan kalau peluangnya itu sama Pak, sepertiga gitu. Untuk setiap angkatan. Berarti sama-sama peluangnya berapa? 1/3. Sabar. 3. Terus peluang yang sama dengan 2022 peluang X sama dengan 2023 sama dengan 1/3. Terus cari X. Kita bikin ekspektasi X itu ya. Ya. Berarti definisinya apa kalau diskrete? X kali Fx. Sigma X. Jadi X-nya berarti apa ditulis di sini? Yang pertama adalah 2021 kali 1/3 ditambah 2022 kali 1/3 ditambah 2023 kali 1/3 sama dengan apa? Dan maka kita ini apa ada masalah di sini adalah Anda tidak bisa bedakan tadi yang apa? Satunya berapa? Iya. Lihat kasus itu ada mau diimplementasikan itu. Kadang orang jadi usah pakai teknologi ya. Karena cuma maunya apa ini? Yang diinginkan. Nah hari ini kita akan kenalkan bagaimana ada kenali yang hari ini masih yang diskrit. Jadi kira-kira yang maunya ini nanti pakainya yang mana? Walaupun sama-sama ingin menunjukkan apa, tapi kalau tadi saya ikutin semua kata-katanya saya coba wujudkan, nah, oke kayaknya nggak seperti yang diinginkan kayaknya. Karena saya sesuai teori yang ada, kalau saya punya X adalah masuk angkatan yang dipanggil, berarti kan angkatannya cuma ada 3. Maka pada di sini nanti X-nya harusnya apa ya, supaya sesuai seperti yang tidak kita inginkan. Nah inilah yang kenapa kadang kita jadi menyebabkan pada saat menggunakan statistik jadi tidak tepat. Nah nanti hari ini kita akan masuk ke model itu, nanti perhatikan dengan terma kapan saya nanti model tersebut. Oke, masih nanti silakan kira-kira yang apa yang mau kita. Dan apakah butuh variabelnya mungkin kayaknya tinggal didefinisikan supaya berubah. Ini tadi apa menurut videonya terlihat di ini kan kembali ke yang kerjaan Anda. Coba saya screen lagi. Kalau saya ingin lihat sekarang bagaimana dia menghitung X. Nah di sini X adalah X kali KFX. Jadi 4/3. Berarti sebetulnya X di sini apa hasilnya kalau kita lihat? Bukan angkatannya tapi apa? Banyaknya mahasiswa perangkatan. Jadi X-nya adalah banyak masa perangkatan, maka angkatan 21 istrinya 4 dan angkatan terpilih dia adalah karena dilihatkan jadi di atas masing-masing angkatan rumah terpilihnya sama-sama seperti kira-kira logis nggak? Ya, mesti akan kemungkinan yang kalau tambah berarti soal angkatan bersama-sama deg-degan dengan yang angkatan 22 padahal enggak kan? Pokoknya saya pilih adalah angkatannya yang paling deg-degan siapa?
yang angkatan yang paling banyak. Kalau dia jadi peluangnya masih akan terpilih yang paling besar. Berapa kata 23 terus. Maka saya pilihnya adalah bukan angkatannya tapi nomor urut lebih 3. Maka jadi masing-masing punya peluang yang sama kalau berdasar per mahasiswanya, bukan per angkatannya. Nah itulah nanti kita jadi membutuhkan bisa 2 variabel. Tapi kalau untuk konteksnya ini jadi apa? X adalah jadi mana yang didapat di sini sebenarnya adalah kita melihatnya hanya dari sisi apa? Kalau saya ngundinya, milenialnya angkatannya itu. Maka ekspektasi masuk angkatan 2021 yang akan terpilih rata-rata adalah seperti 3 dikalikan adanya mahasiswanya. Tapi ini adalah adanya mahasiswa angkatan 2003 yang terpilih untuk tampil angkatannya. Berarti yang besar berikutnya ya, yang angkatan berapa? 2021 cuma ada 4, 2022 berapa tadi? 58 ini ya. Ekspektasinya secara apa? Kalau dari ini adalah kalau dari banyaknya ya kan. Tapi saya randomnya bukan nomor mahasiswa, adalah yang saya random adalah angkatannya. Maka sama-sama seperti 3. Karena angkatannya cuma ada 3 ya. Kalau di random angkatannya berarti peluang sama seperti 3. Oke, ya sudah ini ya. Sambil kan mulai mengingat memorinya di flashback ke masa metode statistik. Kapan metode statistik Anda ambil? Semester 1. Berarti sudah lama ya. Tapi ada merasa bahwa apapun sudah mencoba, memang nggak mudah pada saat kita mengkonekkan antara realita dengan teori. Maka banyak orang ya mungkin dia nyata sering menggunakan tapi nggak sadar dia sebetulnya menggunakan teori, tapi teori yang tidak disadari. Apa mereka kalau membuat prediksi, membuat ini upayanya akurasinya tinggi, sebenarnya dia sudah menggunakan, tapi secara tidak sadar. Oh, belum. Oke, Anda sudah mulai mengenali ini Bernoulli, Anda ketemu di medsos?
yang minimal dia masih ingat namanya lah, mas kenalan. Semester 1 sama ya kayaknya ya di yang mungkin pelajaran matematik sama semester 1 juga semua, statistik semester 1, yang aktuaria juga semester 1 ya. Nah mulai cek memori dia. Bernoulli, siapa yang nggak kenal dengan Bernoulli? Jadi Bernoulli ini apa? Apa? Urusan gembira dengan ini karena kemarin siapa yang ikut datang acara Senin? Senin kemarin ya? Iya, ada ikut? Oh, nggak ikut berarti nggak bisa kita dapat. Adalah perlu dapat perhatian dari gurunya atau dosennya yang bikin dia jadi tidak mental atau apa lagi. Nah, kalau ini kebetulan yang itu masa kalau ditanya estimasi produksi itu 70% mahasiswa PSN kayaknya juga sama. Ya, jadi agak khawatir kalau yang tadi. Siapa yang hadir dari kemarin? Sendirian? Dari yang wakil PSN cuma satu. Tiga. Nah itu lah 70% saya dapat hasil summary-nya itu 70% mahasiswa yang hadir di acara kemarin menyatakan intinya punya masalah dengan psikologisnya. Nah terus kira-kira biasanya dibahas jangan setiap kuliah bikin jadi gara-gara itu mungkin agak disuruh nyebut ya. Kita kena mental gara-gara kuliah PSN, tambah lagi PSN dosennya siapa, tambah lagi. Ya. Karena saya yang dosennya dapat yang paginya ya, yang paginya dosennya. Jadi kira-kira saya dosennya kemarin, misalnya tentang guru saya itu 100%. Kalau saya dari beliau ke mahasiswa itu zaman saya mahasiswa, rasanya ingin jadi dosen saja. Setelah jadi dosen, rasa ingin jadi mahasiswa saja. Kalau dulu jadi mahasiswa rasanya belum benar. Maju dimarahi kalau nggak bisa, jadi kan. Maka dulu kalau sudah nggak kuat, ya sudahlah pergi dulu gitu. Ada yang pergi bertahun-tahun kembali lagi. Dulu saya datang pergi enak-enaknya. Bernoulli, yaitu untuk melihat banyak apa? Ya tidak. Dunia ini hanya ada dua macam-macam. Nah kemarin dari konteks di atas diindikan nanti proporsi 70%, berarti di sini nanti kita akan punya Bernoulli. Kalau H adalah menyatakan kalau satu dia adalah sahabat adalah berarti peluang sama dengan satu. Kalau sama dengan satu adalah stres, 0 tidak stres. Kalau berdasar dari hasil estimasi adalah mungkin sudah 0,7, berarti yang X sama dengan 0 adalah 0,3. Ada apa? Ruang yang penting gimana? Harus jadi perhatian kita semua. Terus berikutnya, jadi di sini hanya nilainya adalah 0 sama 1 dengan peluangnya. Kalau dinamiknya masih ingat kan? Memori belajar setelah mama
Geometri. Distribusi kok geometri. Terus geometri. Kalau saya ingin ngajar semester 1 juga, ini saya ada dulu. Sampel ada pada semester 3, kayaknya belum saja belum berat. Tapi kalau kamu sudah skripsi, dapat stres semua. Apalagi ketemu pas tinggal uji. Karena di saya misalnya proses, terus karena sudah waktunya ini tetap ujiannya dia posisinya saya di sana, disuruh onkan drama, ditanya kan, masih pusing lah ujinya, saya stres ujinya. Udah selesai. Negatif binomial, apakah ada positif binomial? Binomial negatif. Jika ada positif binomial, yang negatif atau positif. Geometri, Poisson. Kalau Riemann, integral Riemann, itu masih ingat. Oke, jadi yang pertama yang hanya menggunakan kata ini saya tambah gagal. Hari ini ada sukses apa gagal? Bisa dengar apa? Hari ini ada bahagia apa enggak? Oh, hari ini ada bulan PSN. Ada paling kita bahagia. Bulan itu kan tadi Anda sudah turun. Saya juga terus kalau ada 3 mata kuliah hari Selasa ketemu Selasa kayaknya belajar dari pagi sampai sore habis ada nah ini peluang di sini untuk sama dengan satu adalah P, adalah misalnya kita bisa lihat bahwa orang mungkin masa ada sudah stres sama yang tidak stres. Sendiri. Sekarang yang nggak stres, hanya stres. Nonton TV acaranya juga berita-berita yang bikin stres. Maka saya dulu pernah yang saya udah terjadi waktu itu menganalisis tentang skripsi. Nah, itu saya ini dari berita bukan cerita kita sukses. Karena bad news is good news. Karena kalau beritanya itu yang baik, hanya nggak ada yang mau nonton. Maka acara TV itu sebenarnya mengambilkan apa orang yang keras, orang dia ramai, suara rakyat. Nggak menarik itu, jadi selalu nggak ada. Jadi selalu kita selalu dapat jangan dua sisi. Maka acara tadi dialami ada acara juga namanya judulnya dua sisi yang berwarna. Kayak gini. Nah, yang dapat contoh 51 berarti siapa ini? Sudah tidak belum? Tugasnya adalah hanya untuk mengecek bahwa dia, karena tapi tidak saya kontennya adalah
probabilitas bahwa kita akan dapat skor not less than 5 ya in a draw a 6 sided die. Siapa yang dapat contoh 51? Mana Jessica? Oh, enggak. Kayak ya Jessica enggak ada kan belum? Kayaknya lagi magang di angkatan 2021 kan? Kemarin karena KKN ini kemarin hanya daftar kan katanya belum berangkat magang karena kebetulan ya di timnas saya juga sudah iya sampai ya kok maksudnya bukan berarti belum apa sih kalau sudah dapat nggak ada tapi oke tadi lagi jangan yang angkatan 21 kayaknya dalam satu mungkin 4 tapi tadi ke terpilih belum nggak ada kayak oke berikutnya angkatan berapa ini 23 atau 22 kira-kira ini 23 karena yang pasti paling banyak cuma kalau peluang terpilih siapa ada no ada kira-kira Anda sudah bisa jawab ini terus baca bukunya udah betul itulah saya ingin lihat kalau oke, siapa tahunya kamu? Pak? Valencia, Valencia. Oke, mau ke depan saya. Untuk jalan contoh 51. Karena di sini kita lagi teorinya Bernoulli ya, pakai teorinya Bernoulli. Maka yang harus dicari apa? X-nya dulu, 1 artinya apa? 0 artinya apa? Setelah itu P-nya. P adalah peluang X sama dengan 1. Nah, ini kasus kita apa? Melempar dadu. Coba ini. Untuk saya Bernoulli, silakan. Bawa HP-nya nggak apa. Oke, silakan jawab. Anda harus bikin X-nya dulu apa? Nanti X sama dengan 1 artinya apa? Oke, silakan sih. Ada yang tanyakan peluang getting a score of not less than 5 ya. Dihapus ya. Jadi nanti di sini kita bisa menggunakan teorema 51 ini juga dalam bentuk teorema 51 yang namanya kalau kita punya X Bernoulli maka min varian kita di sini bukan tanyakan min variannya tapi ditanyakan peluang untuk maka harus punya X-nya apa dulu itu di situ berarti. Karena supaya jadi ya tidak gitu. Karena kita lagi ingin membuat supaya jadi ya tidak ada. X sama dengan 1 artinya apa? Coba dari situ. Nah, ini mau dicari kan? Oke, terus apa? Hasil di sini apa artinya? Untuk kata suksesnya di sini. Kata apa? Nah, oke ditulis. Jadi berhasil di sini artinya apa? Ya boleh kan? Sama dengan peluang apa? Mendapatkan apa peluang? Kalau berhasil, kalau mendapatkan apa?
skor tidak kurang dari apa tuliskan di situ. Not less than, berarti apa? Nilai kurang atau sama dengan 5. Ya, not less than, not less than kali ini, not less than adalah apa? Nah, itu tadi lebih dari itu ya, karena not less than adalah tidak kurang dari 5. Berarti sama saja paling sedikit 5. Nah, ini baru ya, ini kurang dari 5. Nah, berarti yang untuk ini ya, P-nya berapa? Sekarang P untuk menyatakan ya X sama dengan 1 kan itu. Jadi P-nya berapa? Peluang X sama dengan 1 adalah sama dengan P ya, sama dengan berapa? Yaitu peluang mendapatkan apa? Nilai paling sedikit 5. Jadi dadu, Anda ingat dadu seperti apa gitu kan? Kita hasilnya berapa kali? Nah, cuma 1 kali kan tossingnya kan itu. Mata dadu kan berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang hanya muncul hanya seperti itu kan, yang minimal 5 berarti 5, 6 aja ya. Ada 2 jadi masing-masing. Oke, sampai sini sudah. Tapi sekarang nanti perhatikan bagaimana mau dijadikan dengan baik di apa. Ya, oke, ini sudah cukup. Nanti dirapikan di waktu mengerjakan tugasnya, di overlay-nya. Jadi kalau Anda bisa mendefinisikan X adalah apa? Kejadian mendapatkan apa? Mata dadu paling sedikit 5, karena tadi not less than 5 ya, jadi itu sama saja dapat paling sedikit 5 karena tadi. Nah, kalau saya punya Bernoulli dilakukan sebanyak n kali, tapi ini kan adalah independen, nah kita mendapatkan adalah karena di sini produksi dari sini aja.
Dan ini ya Bernoulli yang pertama dari, jadi ya untuk peluang, jadi kita melihatnya hanya karena tadi paling sedikit 5, karena tadi not less than 5, jadi ini kita dapatkan peluang solusinya adalah, nah tentang Bernoulli nanti kalau distribusinya tadi kalau kita tulis secara ininya defnya adalah ya E pangkat itu, maka sama dengan P, padahal P-nya tadi adalah yang 2/6 itu. Nah kalau tadi misalnya saya hanya ingin lihat tadi, anggap aja saya ambil sembarang satu mahasiswa, kalau X menyatakan dia adalah stres, berarti berapa? Pulang X sama dengan 1, ya 0,7 tadi kalau benar, berdasar dari data asumsinya itu, berarti kan cukup besar. Nah, sekarang ini tadi adalah Bernoulli punya sifat ekspektasinya berarti adalah sama dengan P. Maka kalau X tadi adalah menyatakan banyaknya yang sukses tadi ya, kalau sukses dalam atau stres itu jadi ini kan, maka sama dengan adalah P, variansinya P1 min P, MGF-nya ini ya. Ini mencari MGF-nya apa? Ekspektasi E pangkat PX. Jadi nanti kalau Anda ingin detailkan di bawahnya, karena ini adalah discrete, jadi menggunakan sum ya ini ya, untuk membuktikan dapatkannya ini. Ini kalau digambarkan. Nah sekarang berikutnya kalau saya mempunyai Bernoulli yang berulang-ulang, kita dapat namanya adalah binomial, tapi syaratnya antar trialnya adalah independen. Jadi ini kan dari Bernoulli, kalau diulang-ulang sebanyak, jadi kita akan punya banyaknya sukses sebesar X dari N. Nah, tadi, jadi saya misalnya ini dari 70 ini, saya akan mendapatkan N70 mendapatkan bahwa mungkin 2 yang terkes hanya 2, berapa itu? Adalah P pangkat P-nya tadi 0,7, 1 min P, 70 min X itu. Artinya dua yang peluang ada 2 yang sama dengan dengan peluang ada 2 yang juga akan besar mendapatkan 2 yang stres daripada 2 yang tidak stres. Karena apa? Karena peluang stresnya tadi sudah besar sekali. Makanya yang hanya memandu kita untuk selalu waspada karena itu sekarang. Yang melakukan sebuah tindakan kriminal nggak cuma orang yang sudah besar, SMP SD itu sudah besar. Karena kalau Anda pakai bola ini kan masuk seragam itu bisa terus diviralkan. Wah, ini jadi artinya kita melihat tingkatnya tadi sekarang
Maka ada kalau misalnya suatu saat motornya mau dirampok, kasih kanan jalan. Daripada kepalanya ditembak. Kan sekarang mereka ternyata udah bangun senjata itu. Kalau zaman dulu enggak. Dia umpamanya cuma paling apa, kepala itu juga serem enggak sama sudah. Lihatnya dengan itu maka hati-hatilah. Ini namanya distribusi binomial. Misalkan ada seperti ini, nilainya X0, 1 sampai ke N. Ini kalau digambarkan seperti ini, kalau ini P kebetulan ada contohnya nih, P 0,7 ini. Wah, pas ini kan. Ini contohnya kayaknya sesuai dengan beritanya. Yang satunya 0,7 kalau dilihat dari sisi yang stresnya, dari sisi yang tidak stres 0,3 gitu. Itu kayaknya buku ini kayaknya sudah merasakan situasinya sini, Pak. Saya nggak tahu kemarin apakah ada tren atau apa? Terdapat 70% itu saya karena nggak info ya. Oke itu jadi kalau iya gitu jawab ya. Oh gitu. Nah, Anda kebetulan jawab yang iya gitu ya. Oh. Akhirnya nanti yang jadi persoalan setelah itu adalah itu nanti pakai statistiknya kita bisa membuat faktor apa yang membuat jadi iya menjadi tidak. Nah itulah yang lagi dicari ini supaya nanti itulah yang dicoba dikendalikan supaya dia untuk mengurangi peluang dia akan hidup tadi yang stres ya yang kita gampangannya lah. Nah di satu titik itu ada alatnya untuk itu tapi kita perlu dicari karena yang ditakuti kan sebetulnya peristiwa yang membuat ini jadi perhatian adalah apa? Mungkin ada dengar peristiwa yang di Undir ya itu. Tahu kan itu? Orang yang sudah sedewasa itu bisa juga mengalami seperti itu. Apalagi di Anda yang katanya masih masa kalau istilahnya apa tuh kemarin perjalanan Anda menuju transisi menuju dewasa. Kalau SD itu transisi dari anak-anak jadi remaja. Transisi dari remaja jadi dewasa. Nggak tahu kok katanya kemarin analisanya katanya usia seperti Anda belum tahu benar salah. Benar nggak? Itu komentar tuh, anak usia masih sekitar kayak Anda ini katanya belum tahu benar salah. Nanti anak yang itu katakan, padahal ini urusan apa? Benar salah lah ini kan. Ya tidak. Kalau diulang, makanya kewajar orang-orang dari 10 kali dia melakukan mungkin kesalahan bisa. Karena yang hebatnya itu kan kemarin dia sudah ikut yang membunuh kok masih bisa ikut nonton. Kata temannya saya barusan bunuh loh. Dengan bahan-bahannya kan ada ya nggak beres. Nah ini perlu makanya binatiti. Saat itu kalau ingin mencari penyebab ininya adalah ada regresi. Binomial ada regresi. Untuk mencari bagaimana peluang binomial ini jadi kalau dari n kali kegiatan Bernoulli tadi yang ya tidak, maka dengan binomial. Nah sekarang untuk yang dapat 5.2 hanya supaya mengecek kalau dia merupakan densitas syaratnya apa? Harus sumnya adalah 1. Maka Anda hanya menunjukkan ini bahwa dia sumnya 1. Bagaimana sum ini kok bisa jadi P plus 1 min P? Gunakan apa ini? Matematiknya pakai apa ini? Kok berupa sum kok bisa tinggal jadi P ditambah 1 min P pangkatkan N. Namanya apa ini? Yo, siapa ini? Makanya sudah dapat kan? Dari mana ini?
Apa yang benarkan ini? Loh, sudah lupa juga ya. Temuannya keberapa? Yang ada kayak gini kan? Itu saya pertemuan minggu yang lalu. Nah, nanti ini yang namanya memorial property sering lupa apa yang sudah lewat. Nanti kan nggak stres dengan tipe ini. Karena apa? Yang sudah lewat siapa berlalu. Yang depan nggak usah dipikirin, yang sudah lewat lupakan. Hidupnya di masa sekarang aja sudah nikmati. Kalau orang yang selalu ingat masa lalu kok malah mundur. Kalau yang lihat masa depan, kalau yang ingin seperti itu tuh selalu ingin masa depan orang sekarang. Apa namanya ini? Ini sudah saya mau disaksi gimana? Oh, dengan enaknya bisa dari sana yang gitu kok berubah jadi ini. Kok enak banget ini ya. Coba ada yang ini? Nah, nanti yang dapat kelompok 5.2 hanya tinggal mengutip ini. Apa dasarnya ini bisa jadi ini? Ya biar jadi satu. Nah, gitu ya. Ini adalah yang menemukan itu. Namanya siapa? Yang boleh kayak gitu? Apa? Tidak mau ikut? Halo? Takut salah kalau lagi dibolehkan berbuat salah. Kalau salah sudah kena urusan ke hukum lah baru itu jangan apa? Nah oke, Newton ini, wah ini langsung sudah ketemu di searching. Jadi setiap langkah itu, kenapa itu dibenarkan? Karena menggunakan Newtonnya. Di Newton menyatakan apa? A plus B sama pangkat apa? Kurung pangkat n sama dengan sum dari apa? Di kombinasi ini. Inilah kita hargai matematika nanti, matematika lagi promo bahwa manfaat matematik banyak banget, tapi cuma sayangnya banyak orang merasakan nggak ada manfaatnya. Jadi kalau belajar matematik pada stres, tatmat juga nggak ada gunanya, bisa kena dampaknya juga. Yang ketiga ini, siapa yang kalau mengerjakan multiple choice melakukan apa? Just guessing. Nggak usah kalau multiple choice, namanya sering ini. Pilih sekarang random di sini. Maka kalau pilihannya A, B, C, D, E, ya peluang benernya cuma 1/5. Karena nggak pernah mau pikir, yang penting punya besar aja. Kalau multiple choice berarti semua dijawab kan? Kecuali kalau dulu Anda masuk sini kan pakai multiple choice kan? Iya. Pakai guessing apa enggak? Ya guessing hanya diduga-duga aja, nggak usah dipikirin. Pas yang matematik nggak usah dikerjakan, cukup langsung aja. A, B, seenaknya sendiri aja. Multiple choice semua ya. Nah itu kalau yang Anda masuk sini karena ini peluang benarnya 1/5, satu pun yang lolos ke sini, berarti akibatnya apa? Padahal kalau semua ujian di sini sudah gagal lagi ya, multiple choice ya kayaknya ya. Masih ada nggak yang multiple choice? Kemarin Anda sudah semester 1, semester 2 ada yang multiple choice masih? Apa masalah yang fisika dasar dalam matematika ada saya belum percaya. Boleh tahu terus ya, soal saja. Sekarang pasti ya besok belum percaya ya. Oke, nanti kita melihat dengan karena ini ada paralelnya, nanti ikut itu aja lah. Oke, ini kalau kita ada yang mahasiswa apa ini student ini dengan ini dan dia bahwa peluang bahwa dia akan mendapatkan yang benar hanya berapa ini? Dari pertanyaan 1 dan 4. Padahal dia ada 4 pertanyaan.
Jadi yang benar hanya 2 ya. Ini sesuai lagi dengan 5 ini, tapi hanya benar dalam 2 soal. Kalau tadi kan sudah menunjuk apa? Pertanyaan ke berapa? 1 dan 4. Kalau ini yang penting ada 2 soal yang benar. Entah dari yang gunakan binomialnya. Kalau yang tadi masih belum, karena apa? Harus yang nomor 2 sama nomor 1 sama 4 apa tadi? Nah, 1 dan 4. Nah, tapi kalau sekarang kalau ini ada 2, berapa peluang saya dapatkan 2 dan 3 ya. 2 ini adalah apa? Yang 6 ini 6 ini, yang ketiganya adalah bukan dari 5 kali 2 kali dapat 6, yang 3 kali tidak dapat 6. Jadi kan ada dulu tadi ini kan, tadi peluangnya adalah 1/6. Oke, nanti ini contohnya cukup banyak, silakan nanti dicermati. Terus ini MGF-nya untuk yang binomial ya. Tadi kalau N-nya 1 akan jadi Bernoulli. Oke. Terus berikutnya adalah distribusi geometri. Jadi tadi ada binomial yang hanya sukses gagal, tapi sekarang kalau geometrik, first success occur. Jadi apa? Pertama kali terjadi sukses. Mata kuliah sampai pertama kali saya dapat ambil mata kuliah yang ya. Jadi kayak geometrik ini. Pertama kali sukses, pertama kali gagal. Harusnya adalah pertama kali. Jadi banyaknya trial atau banyaknya saya lakukan ini sama. Kalau Anda yang ingin banyaknya saya ambil mata kuliah terus ini geometri jadi banyaknya. Padahal peluang dapat A, besar apa enggak? Besar ya, biasanya persentase A lebih banyak ya, paling banyak. Ya, untuk mata kuliah tertentu kayaknya A-nya banyak. Nah, ini ada di gagal, sukses. Itu juga pertama sukses, baru dapat suksesnya yang kedua, bisa suksesnya yang ketiga, terus jadi dia nilainya adalah 1, 2, 3 sampai ke 4. Jadi kita distribusi geometri. Nah, maka nanti ada jadi kalau ya sukses hanya maka dikatakan apa? Sukses adalah kegagalan. Kegagalan malah gagal dulu baru sukses. Ini definisinya. Contohnya ini ada ngecek bahwa dia adalah 1. Juga menggunakan apa ini? Namanya apa ini? Yang ini bisa jadi ke bawah ini. Ini sama lagi. Kalau tadi menggunakan Newton, ini dari ini. Oh, enak. Karena jumlahnya itu bisa jadi ini kan B. Yang ini
Sekarang pasar. Ada lagi. Ini deret apa nih? Deret tak hingga kan? Deret tak hingga. Oke, ini soalnya nanti silakan dicoba. Oh, sudah ini jam 2. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sifat memorial property adalah seperti ini. Jadi Anda apa? Anda tidak mengalami apa tadi banyaknya geometri kan matematik adalah banyaknya untuk dapat sukses yang pertama. Kalau sudah diketahui Anda dapatnya sukses lebih dari sudah melewati sudah ngambil berapa kali ini, maka peluang bahwa dia akan lebih dari M plus N cukup dilihat yang M-nya aja. Saya sudah ngambil mata kuliah apa itu? Tetap belum lulus sampai 3. Nah, peluang apa dari peluang lebih dari 5 kali. Makanya peluang lebih dari antara apa? Masih kita punya sifat properti, jadi tidak ada yang diberikan. Sampai sudah. Jadi apa properti? Jadi apa yang sudah terjadi sepertinya enggak ada. Yang 3 itu tidak ada beda yang akan lebih dari 2.
Kalau Bapak punya sifat pengalaman kan, oh ini sudah punya pengalaman dari tiga hal, berarti ya ini harusnya peluangnya beda dengan yang baru. Nah, itu Bapak adalah properti. Nah, kalau tadi kita mendapat sukses yang pertama, kalau negatif binomia itu dapat sukses yang ke R. Jadi saya mungkin apa kalau tadi mata kuliah dapat A yang pertama, itu setelah ngambil mata kuliah yang berapa tadi, kalau ini sukses yang ke R. Jadi saya dapat mungkin A yang kedua, ketiga, kayak gitu. Nah, ini menggunakan negatif binomial, melihat ininya. Di R sama dengan 1 akan jadi distribusi geometrik. Kita lihat di sini kan kalau R-nya 1, maka jadi distribusi dari negatif binomial. Ini yang dapat apa? Contoh pemakaiannya ini kalau ini adalah mengecek bahwa dia merupakan densitas ya, bahwa ini contoh 514 untuk mengecek mencari apa ini momen generating function-nya. Ini untuk mencari MGF-nya. Ini sifatnya ya, pakai teori 56, min-nya, variannya, MGF-nya. Jadi kalau kita apa flip koin atau melemparkan koin, peluang mendapatkan head yang kelima itu pada head yang kelima. Maka ini kita akan gunakan adalah dapat pada saat yang kelima. Jadi ini adalah gunakan negatif binomial. P-nya tadi adalah setengah karena mata uangnya dan dapatnya adalah yang kelima, di R-nya adalah 5, makanya negatif binomial. Terus hipergeometrik. Jadi sering konteksnya kalau hipergeometrik adalah kata without replacement. Jadi tadi kalau misalnya yang sudah pernah terpilih dipanggil, tidak akan terpilih random lagi, maka kita jadi gunakannya geometrik. Tapi kalau yang saya pakai kan yang sudah terpilih pun bisa terpilih lagi. Itu namanya yang with replacement, saya kembalikan lagi. Nah, kalau ini adalah hipergeometrik. Contohnya kalau tadi saya mau ngambil 3
Oke, silakan share screen berarti. Ini contoh soal apa soal? Nomor berapa Anda dapat? 5.5, oke silakan. Karena jauh dari situ silakan Anda on mic aja. Ya. Jadi saya dapat soal di mana saya harus mencari probabilitas dari melempar dadu sebanyak 5 kali, tetapi di mana saya mendapatkan 2 angka 6 dan 3 angka selain 6. Maka di sini saya menggunakan distribusi Bernoulli, yaitu di mana P itu adalah probability sukses, sedangkan Q itu probability tidak sukses dengan N sama dengan 5. Maka di sini saya menggunakan 5 kombinasi 2 dikali dengan probability sukses di pangkat 2 karena 2 kali dan probability tidak sukses sebanyak 3 kali. Di sini 5 kombinasi 2 itu N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial. Di sini saya mendapatkan 10, lalu 1/6 kuadrat itu 1/36, dan 5/6 pangkat 3 itu 125/216. Lalu saya mendapatkan jawaban 1250/777776. Di sini 0,160751 probabilitasnya. Siapa? Oke, pertama tulis X adalah menyatakan apa di sini? X variabel random. Pada saat kita mau pakai ini dia binomial, harus tahu dulu X itu menyatakan apa? Variabel random. Variabel random. Apakah X-nya sudah itu? X adalah variabel random, jadi masih secara umum dulu lah. Inilah yang coba Anda mungkin makanya perlu maju ke depan nih kayaknya, karena yang ditampilkan coba Anda ke depan, cuma tuliskan X-nya nilainya berapa aja kemungkinannya. Anda ke depan berarti sekarang ini. Karena saya pikir sudah nambahin, ternyata nggak ditambahin itu. Hanya cukup, jadi nilai X-nya apa aja itu. Coba dituliskan di situ. Kan harus tahu apa, N-nya berapa, terus P-nya, terus X-nya nilainya berapa aja. Itu. Kan harus ada N, ada P ya. Ini menyatakan apa N-nya? N sama dengan 5 menyatakan apa? Oke, banyak perlawanan dadunya. Terus P-nya menyatakan apa? Nah, ya suksesnya apa? Sukses kalau dapat apa? Jadi kalau dapat mata dadu 6, itu namanya suksesnya. Jadi peluangnya 1/6. Terus X menyatakan apa? Nah, itu menyatakan apa variabel randomnya? X menyatakan apa? Variabel random menyatakan apa di sini? Oke, jadi ini X adalah menyatakan apa? Banyaknya sukses kalau di binomial kan? Iya kan?
Jadi bukan X menyatakan, tapi X menyatakan banyak. Sukses apa kalau tadi dapat apa sukses? Dapat 6. Jadi nilai X-nya berapa aja kemungkinannya? X nilainya? Pertama berapa nilainya? X. Kalau X sama dengan 0 artinya apa? Saya tidak mendapatkan angka 6. Nah itulah dapat bisa mungkin 5, 3, 2. Jadi tidak ada dapat yang 6-nya itu. Jadi X sama dengan berapa? Ditulis pertama, enggak ditulis dulu semua kemungkinan X-nya dulu. X-nya berapa? Sama dengan 0. Koma. Kalau tadi kan koma, ya jangan. Habis 0 berapa sih? Setelah 0? Ya 1. Dapat mata dadu 6-nya cuma 1 kali. Terus 2. Terus sampai berapa? Sampai berapa? Sampai 5. Yaitu apa? Kelima-limanya dari saya lemparkan dadu, saya dapat mata dadu 6 semua. Nah yang ditanyakan adalah peluang. Jadi secara umum distribusinya apa teorinya ini kalau tulis? Peluang X sama dengan X. Nulisnya gimana? Peluang X sama dengan X. Nulis rumusnya dulu. X sama dengan X adalah sama dengan apa? Kombinasi NX. Terus X apa-apa itu kayak K itu. X. Oke. Terus P pangkat. Terus Q pangkat. Oh ini lihat. Kenapa? Oh 1 min X punyanya siapa kalau 1 min X? Nah tuh kalau 1 N min X. Q-nya apa nih kalau ada nambahin ada tulisan Q? Ditulis sebelahnya P itu sana. Q sama dengan apa? Yaitu 1 min P. Harus tulis gitu kan. Banyaknya jadi ditulis dulu 1 min P. Jadi biar tahu asal usulnya itu sama dengan. Jangan itu nanti kali kalau kayak gitu. Nah sudah siap ini kan sekarang. Nah mulai peluang X sama dengan 2. Tulis di situ. Di bawahnya aja nggak apa-apa langsung di situ. Sama dengan terus oke udah cukup. Jadi lanjutannya itu ya. Dan nanti dilengkapi ya waktu jadi walaupun dapat contoh soal itu Anda lengkapilah yang supaya Anda jadi kelihatan paham itu. Nah, yang parah malah ada yang cuma di cropping itu, taruh di overlay itu. Yang parah lagi sama seperti di buku. Waduh lah ini. Jadi Anda coba apa menambahi karena ini kan tugas kan dikirim dalam bentuk apa? Tulisan kan. Ya kalau dalam bentuk video beda lagi kan Anda cukup ngomong aja boleh jelasin di situ kan. Apa Anda mau ngirim tugasnya berupa video menjelaskan? Ya, boleh, tapi di sini adalah karena berupa tertulis maka Anda harus lengkapi ya. Ini jadi ini kan sampai X-nya mungkin berapa. Jadi X adalah variabel random apa tadi ini? Variabel random yang menyatakan banyaknya dapat apa? Mata dadu. Nah, maksudnya banyaknya dapat sukses. Sukses adalah bila apa? Dapat mata dadu 6. Boleh kayak gitu dulu, dihentikan suksesnya dulu boleh. Nah, peluang sukses adalah 1/6. Nah, kontekstualnya kira-kira apa? Sudah punya ide belum kontekstualnya? Belum disiapin? Tentang apa? Silakan bikinlah cerita yang cukup realistik gitu.
Di keseharian ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kadang Anda mungkin jumpai itu. Nah, kadang kan Anda nggak perhatikan ya pada saatnya seperti apa? Ya mungkin Anda nggak ngalami apa? Anda kalau pulang dari sini ada yang ngalami macet gitu, jadi kayak di jalan wah, karena pakai motor bisa nyerempet-nyerempet itu kayaknya motor bisa mengecil saya lihat itu kadang. Sampai bawa mobil kadang panik juga. Oh sudah jelas ruang sempit masih bisa nyusup. Gitu. Kalau mobil nggak bisa kan masih motornya bisa mengecil, ya. Bisa ya, masih bisa nyusup. Saya kadang kaget juga ya. Saya pikir saya sudah itu tahu-tahu kok ya bisa. Itu ajaibnya naik motor itu kan. Makanya dulu ada kejadian yang Anda hati-hati kalau bonceng dengan teman yang kayak gitu itu. Dia lupa kakinya nggak nutup, buka kayak gini, lututnya dapat mobil kan. Kira-kira kemana jadinya? Nggak pulang ke rumah, jadinya ke rumah sakit itu kan. Karena dia nyusup tapi temannya lupa nggak menutup kakinya sama dengan seperti yang di depan, dia buka. Padahal dia nyusup di antara mobil kan, otomatis lututnya yang dapat bodinya mobil kan ya akhirnya dia luka. Nah itu yang, nah itulah kemampuan apa tadi kita bisa selamat pulang sampai rumah dalam keadaan ini sekarang berapa kalau tadi mungkin kalau di Jakarta mungkin macet lah, di ini kalau sini sebenarnya kadang kita lihat. Yang sekarang bahaya lagi yang sering saya motor itu gini, lampu merah dapat harusnya kan berhenti, malah dia belok kiri ikut mutar kayak gini, waduh ini sudah sering saya lihat kejadian. Akhirnya dapat juga kan, ya apa yang ininya nggak lihat itu dia dikiranya mau lurus ke sini, tahu-tahu belok di sela-selanya dia langsung kena gitu. Kalau pagi adalah lampu semua kayaknya buta warna saya lihat itu kalau pagi-pagi itu jam 6 itu. Yang merah nggak mau berhenti, jadi semua kayaknya hijau itu. Ini harusnya saya hijau, kok kenapa ada yang masih bisa motor tetap lewat? Dan yang meter kayaknya nggak pakai lihat itu, karena dianggap masih sepi kan. Akhirnya di tengah-tengah dapat itu kan. Nah itu peluang-peluang kayak gitu bisa untuk kisah-kisah ini. Tapi kalau Anda dapat catatan data 1 bulan ini, misalnya dari saya melewati jalan itu mungkin 10 kali, dapat kecelakaan 1 kali, ya udahlah berarti kan X banyaknya terjadi kecelakaan. Mungkin selama kalau ada mungkin 10 kali Senin sampai Jumat selama 1 bulan berapa kali ketemu itu misalnya. Nah nanti bisa Anda melihat betapa kayaknya kok melihat situasi di jalan, lihat yang terkapar kata kalau yang pakai mobil yang lecet bukan badannya tapi mobilnya. Gitu. Kalau Anda kalau pakai motor yang lecet motornya plus orangnya juga kalau saya lihat karena sering pada terkapar. Maka kalau pagi apa pulang yang sore ini kadang juga mesti kata kayak gitu. Itu bisa untuk contoh apa tadi kalau kita ingin lihat tapi banyak kecelakaan ya nanti beda lagi yang nanti yang kosong itu rate itu. Oke coba satu lagi. Juga ini dapat yang soal dari yang sekarang. Siapa yang dapat soal? Kalau sudah mengerjakan ya baik, kalau belum ya ceritakan dulu lah itu. 41 siapa? Ada enggak? Sultan. Ada enggak? Oh, enggak ada, berarti ditandai merah di ininya untuk yang hari ini. Cari lagi yang lainnya. 57 siapa? Ada? Apa soalnya Anda? Nomor 2, wah untung nomor 2 kayaknya gampang ini. Di depan aja, oke silakan. Oke, saya tayangkan soalnya di sini berarti. Nomor 2 ya tadi ya?
Coba dicek spidolnya bagus enggak. Nah, ini kayaknya mudah ini. Lihat nomor 2 itu on 6 successive flips of a fair coin. Nah, ini yang penting ada definisikan variabel randomnya apa. Karena di bab ini Anda boleh tinggal menggunakan apa? Model distribusinya itu. Cukup Anda nyebut variabel randomnya apa, dia distribusinya apa di situ. Nah, tinggal nanti Anda dipakailah rumus itu untuk menjawab. Nah, kalau Anda bisa mengenali dengan baik semua distribusi yang ada, nanti untuk semua persoalan yang ada bisa dibawa ke model distribusi yang Anda pilih itu. Nah, suksesnya apa? Dijelasin suksesnya apa di sini. Sukses kalau dapat apa? Nah, ini nanti betul detil ya pada saat Anda bisikan variabel randomnya ya. Jadi karena suksesnya bisa dari sisi apa ini? Kata sukses dulu. Anda kalau dapat apa? Yaitu yang nilainya 0, 1, 2, 3 loh. Hati-hati di sini. Kalau suksesnya 3 berarti langsung sudah 3 kan? Padahal sukses di sini kalau dapat apa? Gambar apa dapat apa? Ekor. Kan nilainya bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kan? Nah, ini kayaknya jadi masih enggak sukses bila dapat 3 gambar apa asal dapat gambar sudah sukses. Nah, kalau 3 gambar berarti X sama dengan 0 artinya apa? Tidak dapat 3 gambar. X sama dengan 1 artinya apa artinya jadi? 3 gambarnya 1 gitu kan. Ayo. Nah, ini yang kayak gini tolong coba dicermati ya. Jadi sukses itu adalah jika mendapatkan gambar. Gambarnya bisa berapa aja? 3 gambar nanti yang salah satu pilihannya kayak tadi ini. Apa sih ini tadi apa? Dapat berapa ini? Dapat 2. Suksesnya kalau dapat apa ini tadi? Dapat mata dadu 6. Yang ditanyakan dapat 2 kali, maka X-nya 2. Nah, bedakan antara waktu bangun modelnya sama nanti mau jawabnya ya. Karena di sini sekarang kita ke modelnya dulu. Ini di sini apa tadi karena nggak ditulis dengan baik. Jadi ini apa? Ini di sini bunyinya tadi X adalah banyaknya dapat mata dadu 6. Kalau banyaknya sukses, suksesnya adalah dapat mata dadu 6. Oke, sudah tahu jadi kan? Di situ P-nya berapa berarti kalau Anda pakai kayak gini? P-nya berapa coba? P-nya. Nah, itulah. Jadi kok bisa P-nya setengah karena dia langsung mengarah ke sini. Jadi distribusi binomialnya kayak apa nanti ini? Oke, coba tulis sekarang. Oke, nggak apa lanjutin aja dulu coba. Inilah pergantian dari yang belum pakai model sama sudah pakai model ya, namanya sudah pakai rumus. Ini saya kan ini transisi dari yang sebelumnya Anda sama sekali nggak akan gunakan itu di. Terus distribusi X-nya, Fx-nya apa? Fx-nya, tulis dulu Fx-nya dulu. Jadi kayak ini kan tadi Fx-nya ini yang saya minta. Nah ini kayak gininya dulu. Jangan 3, masih pakai X dulu. Kalau masih ini pakai X, masih notasi dulu.
Jangan F3 dulu, jangan pakai F3, pokoknya pasti rumusnya dulu namanya itu. Tulis dulu rumusnya. Jadi rumusnya apa? NX P pangkat X kan ini. Nah, sekarang mulai digunakan di situ. N-nya berapa? 6 X, ditulis dulu masih X dulu. Nanti baru kalau sudah F3 baru gitu. Nah, nanti baru ketahuan di sini akan terjadinya pemakaian teorinya nggak ketemu itu. Nah, silahkan. Memang ini sudah agak yang mahamin yang kayak gitu bisa jadi susah antara masing model. Sekarang terapkan di sini, sudah mulai di sini. F3, kan Anda mau ke ininya F3. Jadi ini dah sukses, gagal, bukan langsung sukses artinya kalau ingin menjawab seperti yang di soalnya. Soalnya kan 3 gambar kan. Bukan itu, nanti kita akan coba benahi di sini. Maka dari itu Anda dapat pelajaran supaya jangan terjadi di ujian. Itulah kenapa saya sering meminta ada masuk karena untuk mengecek kira-kira apa ini kan memang barusan ini kan, tapi belum tentu kan dengan mudahnya bisa. Siapa yang dapat sama-sama nomor ini? Siapa? Nanti untuk pembandingnya. Ini nomor berapa tadi ini? Nomor 2 ya. Siapa yang dapat nomor 2? Beri coba dicek. Yang dapat nomor 2, saya minta Anda juga nunjukkan maju untuk ngerjakan yang satu. Siapa? Oh enggak hadir. Berikutnya lagi yang kan itu karena ini 28 kan ada lagi di temennya yang Hah? Ada? Oke, silakan Anda coba jawaban Anda sama enggak dengan dia ini. Anda boleh maju juga. Ya, oke, sudah Anda mantap ini. Anggap aja ini ujian. Kalau sudah ini apa jawaban saya ini sudah benar apa belum? Silakan Anda pikirkan, boleh sambil duduk, boleh. Nah, sekarang ini yang Anda sudah kalau sudah punya jawaban itu boleh Anda share screen aja, nggak apa-apa, nggak harus ditulis. Ya, berarti ini dinaikkan karena itu biar untuk jangan dihapus dulu. Oke, di sini. Yang penting kayak gini juga, Anda bikin N-nya berapa,
Oke, jadi jawabannya adalah sama. Ada perbedaan enggak di sini? Dia enggak nunjukkan yang satunya nih X semua yang mungkinnya berapa ini. Jadi sebenarnya secara ini cuman yang jadi sebenarnya agak ada ganjaran adalah di sininya ini. Waktu mau jadi sukses itu adalah kalau saya dapat gambar itu. Berarti yang ditanyakan adalah peluang dapat 3 sukses itu. Bukan, ini langsung menyatakan adalah 3 kan. Jadi sini dia nggak nyebut itu sayangnya kan. Jadi saya sebenarnya hanya ingin apa X di tempatmu sebenarnya itu. Hanya ini X menyatakan mendapatkan kepala atau head. Nah, harusnya adalah sama saja di sini ini yang konteks suksesnya ya. Kalau ini saya lihat dari ini adalah bukan X jumlah peluang sukses, tapi apa? Nggak perlu ada kata peluangnya. Jumlah suksesnya aja gitu. Nah, ini nanti urusan berikutnya suksesnya 3 gitu. Nah, nanti jadi sudah jalan ke sini semua itu. Ini kalau misalnya dinyatakan ini multiple choice, jawabannya benar. Tapi kalau IC, jadi ada pengurangan nilai karena apa? Salah mengatakan kata-kata suksesnya. Memang kenapa peluangnya setengah suksesnya? Ya karena mata uangnya adalah seimbang. Jadi dapat gambar sama angka adalah sama dengan sama, yaitu setengah. Itu. Nah inilah makanya tadi yang saya lihat di sini adalah kelemahan ininya di sini yang diindikannya, yang di sini tadi dikata penuhnya. Tapi kalau untuk multiple choice semua ini benar jawabannya kan? Hasilnya sama kan itu? Nah itulah kenapa kadang multiple choice menguntungkan itu kan. Tapi kan multiple choice cepat ngoreksinya kan. Baru ujian langsung hasilnya sudah ada bisa itu kan. Karena apa? Nggak perlu lihat prosesnya. Nah kalau di IC adalah proses ini penting kan. Melihatkan bagaimana. Tadi saya minta bikin ini dulu seperti yang tadi ini. Adalah apa? Ini mau pakai binomial misalnya. Maka dapat modelnya, nah Anda kalau sudah pakai binomial, tinggal apa? Binomial dengan N-nya berapa? 6, P-nya setengah. Gitu. Yang ditanyakan, F3, sudah selesai. Karena X menyatakan apa? Banyaknya head yang diperoleh dari lemparan sebanyak 6 kali. Oke ya, saya kira untuk hari ini saya akan akhiri cepat karena di jam 1 ada. Atau untuk yang pertemuan minggu depan, saya akan pakai online karena situasinya juga mungkinan dalam keadaan nggak terlalu. Karena saya ada minggu depan ada acara apa perjalanan, tapi kelihatan tadi kalau di schedule-nya moga-moga masih bisa online lah itu. Walaupun hanya karena mulai kan 10.30 ya. Terus yang Kamis berikutnya, nah posisinya juga masih jauh dari sini. Jadi mungkinan nanti juga saya akan coba online walaupun di tempat yang hanya beda 1 jam bukan. Jadi masih sama-sama bisa tapi di agak jauh jadi. Dan nanti online ya untuk yang pertemuan nanti BK tolong untuk kalau nggak bisa kan nanti di ini. Jadi nanti apa? Saya akan coba rekam supaya dapat nanti siapa-siapa yang ini kalau saya nggak bisa tetap mantau secara ini. Kalau yang kelas paralelnya ada kelas ini ada 2 kelas ya, apa 3 ya?